Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Sobat sekalian, kali ini di dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sebuah sketsa sederhana untuk anak-anak atau adik-adik kita, atau mungkin peserta didik kita di sekolah, untuk mereka aplikasikan ke dalam sebuah gambar atau sketsa seperti itu. Bagaimana cara membuat gambar yang sederhana tapi bisa memancing imajinasi anak-anak atau peserta didik? Ayo kita ikuti bersama. Oke, sekarang kita bakalan mengaplikasikan gambar apa yang tepat dan bisa memancing imajinasi anak-anak kecil untuk membuat gambar atau menyenangi dunia gambar seperti itu. Yang pertama tentu saja kita membutuhkan buku gambar, drawing book gitu. Nah, kita akan mengajari anak-anak itu menggambar atau adik-adik itu menggambar dengan mengajak dia untuk berimajinasi, karena kekuatan dari menggambar itu sebenarnya adalah imajinasi. Jadi bagaimana kita mengajari dia membuat garis sembari mengimajinasikan apa yang mereka buat. Gambar sederhana tentu saja ya. Nah, untuk mengajarkan sejak awal disiplin kepada adik-adik kita atau anak-anak kita, maka yang pertama kita harus buat itu adalah kita membuat garis tepi. Biasanya seperti itu ya. Gak mesti juga, tidak mesti harus ada garis tepi, tapi saya dulu belajarnya begini. Nggak tahu apakah secara teori di dunia seni apa benar apa enggak, yang jelasnya saya belajar seperti ini. Cara membuat garis tepi silahkan, mungkin bisa dibuat 1 cm 1 cm ya, dikasih tahu sama anak SD itu di sini maksudnya 1 cm itu sampai segini atau sampai segini misalnya. Membuat garis tepi seperti ini. Nah, saya pikir kalau garis tepi seperti ini anak-anak juga bisa membuat dan mengikuti dengan pelan-pelan. Jadi di titik dari sini ke sini 1 cm, kasih titik, kemudian titik itu dipertemukan. Atau kalau kurang jelas misalnya kayak gini. Ini tepian garis kertas, titik sini 1 cm, kemudian tepian sini, titik sini juga 1 cm. Habis itu titiknya dipertemukan. Begitu seterusnya sampai membentuk sebuah garis tepi dalam bentuk kotak seperti ini. Ya, saya karena sudah tua, sudah tuir, jadi nggak perlu titik-titik lagi, mereka-reka juga insya Allah sudah bisa gitu kan. Nah, sekarang kita mau membuat gambar di bidang ini untuk adik-adik yang mudah dimengerti dan bisa memancing imajinasinya. Jadi kita mengajak dia bercerita. Adik-adik, sekarang kita akan menggambar sebuah pemandangan alam gitu. Pemandangan alam itu ada gunung, ada awan dan segala macam. Teknik kedua untuk memancing itu adalah kita akan membuat gunung misalnya. Jadi ini kita bagi dua. Kira-kira bagi duanya di mana? Ya nggak perlu harus betul-betul sama dari sini ya. Penting misalnya dia bisa bagi dua. Misalnya bagi duanya di sini. Ini juga kita bagi dua misalnya ya. Kalau ini misalnya di sini bagi duanya misalnya di sini. Nah, nggak lurus-lurus amat juga, nggak apa-apa. Namanya juga anak kecil ya. Kemudian ajarkan anak kecil tuh, ayo kemudian garis sini tuh ditarik seperti ini, garis lurusnya seperti ini. Nah, sorry. Nah, kayak gini. Nggak lurus-lurus sama juga nggak apa-apa. Jadi bidang gambar ini dibagi dua ya. Nah, kemudian adik-adik pernah lihat gunung? Mungkin seorang tak pernah, atau kalau cuma satu orang, adik pernah lihat gunung? Jangan adik-adik. Adik pernah lihat gunung? Pernah. Gunung itu gimana? Gunungnya kayak gini. Oh ya, silahkan digambar. Jadi cara menggambar gunung itu, kalau bisa jangan di ujung sini, diambilnya dari sini sedikit, dari ujung sini diambil dari sini. Jadi dibuat seperti ini, garis lengkung, segini kan, sampai ke sini. Gunungnya cuma satu ya, pengen kayak pegunungan, ya udah tambah satu lagi, misalnya seperti ini. Nah, tinggal buat garis lengkung begini, jadi gunungnya, ya kan?
Cuma gunung saja. Saya pengen ada jalan yang mengantar kita semakin dekat ke gunung misalnya. Saya pengen dekat ke gunungnya misalnya, jalan-jalan ke gunungnya. Berarti kita tinggal buat jalan. Cara membuat jalan itu misalnya ya seperti ini. Kita tarik garis dari sini, garis lengkung. Ini kan jalannya ceritanya dari sini, dari tempat yang dekat misalnya kan. Nah, seperti ini. Semakin jauh semakin kecil jalanannya, karena kalau kita dekat jalanannya jadi gede, tapi kalau jauh kelihatannya semakin jauh. Nah, ini jalanannya juga harus dikasih marka gitu kan rasanya. Marka itu maksudnya adalah garis yang ada di jalan, jadi kasih marka garis gini aja. Mau mencong kiri kanan juga nggak apa-apa, namanya anak kecil ya kan. Nah, semakin lama garisnya juga semakin kecil ya dek ya, karena pasti jalanannya semakin jauh semakin kecil. Nah, jadi gunung sama jalanan. Terus di gunung ini itu ada matahari misalnya. Mataharinya terletak di antara gunung. Tinggal kita buat bulat seperti ini. Nah, jadi matahari misalnya kan. Kok bisa seperti bulat begitu? Apa yang membedakan antara gunung dan matahari? Gini, ini juga nanti dikiranya matahari kak, ini dikira dikiranya gunung juga, cuma modelnya bulat kayak gitu misalnya. Untuk membedakan itu maka kita buat garis bantu seperti ini, buat garis cahaya, gitu kan. Nah, kasih miring-miring juga nggak apa-apa gitu, supaya seolah-olah cahayanya itu membatas gitu kan. Nah, anak kecil nih bisa bikinnya gitu kan. Jadi ini matahari gitu kan, buatnya kayak matahari seperti ini. Nah, di jalan tuh biasa selain jalan itu biasanya juga ada pohon-pohon. Nah, untuk membuat pohon caranya itu adalah tinggal kita membuat garis-garis lurus tegak seperti ini awalnya. Semakin jauh semakin kecil, semakin kesini semakin besar. Contoh kayak gini, bikin seperti ini ya, shoot, tambah lama tambah kecil, shoot, gitu. Kemudian tinggal dikasih ranting kayak gini. Nah, apakah di bawah kemudian di atas, atau di atas kemudian di bawah, terserah. Begini, gini ya, kasih ranting. Habis itu kita bulat seperti ini. Sama persis kita buat bulat-bulatnya jangan terlalu besar, kecil-kecil aja bulat-bulatnya, bulat kayak gitu. Jadilah pohon-pohon. Ya, Dek ya. Kemudian di sini juga kok sepi kak ya, harusnya ada rumah. Ya udah bikin rumah misalnya. Oh, di sini ada rumah, bikin rumah yang sederhana saja. Ya, jangan rumah yang bagus-bagus, sederhana saja. Yang penting ada pintu, ada jendela. Wow, sudah. Cuma satu aja, bikin rame biar nggak takut penduduknya cuma satu gitu ya. Ya tambah rumah lah, ya biar banyak rumahnya. Bikin misalnya jadi 3 gitu ya. Bikin jadi 3 seperti ini. Terus bikin pintu, bikin jendela kecil. Begini aja. Nah, sudah kan. Kemudian ini rumah apakah ada di lapangan atau di mana? Oh, dia adanya di sawah. Oh, kalau sawah berarti kita bikin sawah gini aja. Bikin pematangnya kayak gini. Kemudian tarik garis seperti ini. Cat gini. Kemudian dibagi-bagi seperti ini. Nah, kemudian kasih tanda kayak gini. Kayak rumput-rumput. Nah, gitu kan. Terus kasih garis-garis kecil-kecil, nggak usah panjang-panjang karena kan ceritanya sawahnya harusnya kelihatan kecil. Jadilah kelihatan seperti sawah. Kemudian di sini saya pengennya jangan cuma ada ini, tapi mungkin ada laut. Jadi jalanan ini kena lagi. Di bawah ada gunung ini tempatnya dekat laut. Jadi kita bikin garis untuk garis pantai seperti ini aja. Gitu. Garis melengkung-melengkung ya. Kemudian setelah itu
Untuk membuat ombaknya adik-adik ya, kakak-kakak sekalian sudah diajari kepada adik-adiknya, tinggal kita ikuti garis lengkung tadi ini, tapi diputus-putusin kayak gini. Nah, gitu, diikutin garis lengkungnya ya, arah lengkungannya juga diikuti, tapi dikasih putus-putus seperti itu. Nah, untuk memperjelas ini laut, nggak apa-apa, sekalian kita buat perahu layar kayak gini, misalnya buat garis segitiga, kemudian kasih sini seperti ini, terus kemudian kasih bayangan berlayar di bawahnya. Nah, kemudian tiang listrik misalnya di jalan kan biasa ada tiang listrik. Oke, sama prinsip buat tiang listrik dengan pohon, itu kita buat garis lurus ke atas seperti ini. Sini juga garis lurus, dengan syarat tentu saja kalau semakin jauh tiangnya semakin kecil, karena kan memang kelihatannya harusnya seperti itu. Buat garis tegak lurus dulu begini, ya, sama lama sama kecil gitu ya. Kemudian tinggal nanti ditarik garis memalang seperti ini, melintang seperti ini ya, garis kecil, yang terlalu panjang, kecil-kecil saja seperti ini. Nah, kemudian untuk listriknya tinggal ditarik pelan-pelan seperti ini. Nggak nyambung juga nggak apa-apa, seperti itu. Ini putusnya nggak apa-apa, biar lebih alami gitu kan. Seperti ini, dihubungkan ke sini, ke sini, ke sini. Sini juga ada misalnya satu lagi kabelnya, ini kabel ya namanya ya, seperti ini. Nah, kemudian satu lagi misalnya kabel seperti ini. Ini supaya desa-desa walaupun di gunung tetap bisa menyala lampunya gitu. Terus sudah ada tiang listriknya. Kemudian kita mau bikin orang-orang yang lagi bermain, bulat terus bulat terus yang vitamin gitu. Orang-orang sini sini juga penduduk ya. Di pinggir pantai juga dikasih seperti itu. Ada orang-orang ini tunggu ayahnya lagi melaut misalnya sama adiknya. Jadi kita menggambar sambil bercerita begitu, biar imajinasi adik-adik kita itu terpancing. Ini juga lagi tunggu misalnya, siapa ini tunggu ini tunggu siapa? Ya, kita buatkan satu lagi perahu. Kita buatkan satu lagi perahu layar misalnya seperti ini. Nah, cus, gitu kan, tinggal kasih bayangan, cakep. Ini tinggal dikasih gini airnya, biar kelihatan kayak air kan. Kasih garis-garis datar gini. Gak usah terlalu panjang, yang penting ada tanda-tanda bahwa itu adalah air ya, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Seperti ini. Kok pantainya gersang, harusnya ada pohon kelapa. Nah, cara membuat pohon kelapa itu adik-adik ya, supaya ada ditambahkan di pinggir pantai. Sama seperti pohon-pohon ini, cuma kita buat satu garis yang agak melengkung. Contoh seperti ini. Apakah dia melengkung keluar kayak gini, shoot, atau dia melengkung ke dalam seperti ini, shoot. Cuma prinsipnya yang perlu diperhatikan, semakin jauh mendekati ke arah gunung, pohon kelapa ini harusnya semakin kecil kayak gini ya. Nah, mau bikin banyak juga boleh. Nah, setelah bikin garis-garis lengkung begini, tinggal buat tanda kali-kali kayak gini, shun gitu. Garis-garis kayak buat tanda kali gitu ya, kayak gini, gitu ya. Semakin lama semakin kecil gitu. Setelah membuat tanda kali, tinggal buat daun-daunnya, pendekin aja kayak gini. Nah, sudah jadi kelapa kita kayak gitu kan. Ini juga dibuat daunnya. Nah, kayak gini. Adik-adik tinggal buat daunnya pelan-pelan seperti ini ya. Ini cara menggambar yang paling sederhana buat adik-adik, tapi hasilnya cukup untuk menunjukkan bahwa adik-adik itu senang dan pintar melukis. Seperti itu. Kok kelapanya nggak ada buahnya? Iya, taruh buah, bulat-bulatin aja, bulat gitu ya. Terserah adik-adik atau kakak-kakak mengajarkan kreasinya gimana. Mau tambah pohon juga silahkan, biar lebih rame kayak hutan-hutan gitu ya. Nah, jadi membuat gambar itu nggak perlu ribet-ribet, tapi yang penting adik-adik kita itu bisa berimajinasi. Gunung seperti ini. Kak, ini apakah gunungnya ini memang batasnya seperti ini? Nah, untuk membuat ini lebih alami, kita
buat garis melengkung-melengkung kecil-kecil seperti ini, tapi naik turun, turun naik, turun naik, turun, naik turun maaf ya, naik kemudian turun lagi, naik turun lagi, begitu seterusnya kita buat naik turun dengan garis-garis melengkung-melengkung seperti ini, yang kecil lengkungannya ya, seperti ini kita buat melengkung, kecil-kecil seperti itu. Nah, sampai di ujung sana seperti ini jadinya. Kemudian tinggal kita garis kecil-kecil kayak gini. Nah, terus gitu ya, supaya ini melambangkan gambar batang pohon yang agak jauh gitu ya dari kita, jadi kelihatan cuma seperti garis-garis kayak gini, garis-garis seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian gunungnya, supaya lebih enak kelihatan gunungnya, maksudnya lebih bagus penampakan gunungnya, kita buat garis datar seperti ini. Cukup 3 kali aja seperti ini, garis-garis gitu aja. Nah, gitu kan. Nah, kelihatan, akhirnya muncullah dia kelihatan seperti gunung. Oke adik-adik, sekarang kok nggak ada awannya? Kan cantik langitnya kalau ada awan. Kalau buat awan tuh simple, tinggal bulat. Mau tambah sini juga boleh. Bulat gitu. Sini kasih awan lagi. Bulat. Kemudian sini bulat gitu ya. Burung-burung Kak, burung-burung tuh paling gampang buatnya, tinggal garis lengkung begini, balas lengkungannya seperti ini. Yes, jadi dia burung terbang. Seperti ini. Nah, ini sebuah lukisan. Maaf, ini adalah sebuah gambar sederhana yang bisa kita ajarkan kepada adik-adik kita yang mungkin baru pertama kali belajar menggambar. Oke, sobat sekalian, itu tadi ini ya adalah merupakan gambar sederhana yang sepertinya paling banyak dicontoh atau dibuat oleh adik-adik kita ketika mereka masih pertama kali belajar membuat sketsa dan juga pertama kali belajar menambungkan atau mengkoneksikan antara imajinasi mereka terkait dengan pemandangan alam dan juga bagaimana mereka menuangkannya dalam bentuk kertas. Ini adalah sebuah contoh sederhana bagaimana membuat gambar untuk adik-adik yang sementara belajar. Besok-besok tentu saja mereka akan menambahkan banyak pohon misalnya, banyak perahu, banyak apa, itu tergantung imajinasinya. Dan video ini saya rasa sangat sederhana sekali, gambar ini sederhana sekali untuk kita implementasikan sama-sama, sekedar berbagi saja ya buat teman-teman dan sobat-sobat sekalian, bagaimana membuat sketsa atau gambar sederhana kepada adik-adik kita yang baru pengen belajar membuat gambar sederhana. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, atau mungkin juga ada adik-adik yang kebetulan juga menonton video ini. Semoga bermanfaat, cara membuatnya tadi sudah ada. Dan jika menyukai video-video seperti ini, silahkan kirimkan masukan atau mungkin saran dan komentar, termasuk juga silahkan untuk subscribe atau apa yang mau, silahkan. Saya cuma pengen berbagi ilmu, kebetulan juga nggak ada kegiatan ya, bikin video-video seperti ini. Baik, terima kasih sobat sekalian, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berkreasi, tetap melakukan hal-hal positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya.